Ciri-ciri ulat yang sudah kaku ataupun 3 jam dan lamanya 1 hari, dia akan menjadi kepompong langsung. Ciri-ciri yang pertama, ini hanya untuk pembuktian saja ya, karena ini sengaja saya di sore hari dibawa keluar. Kalau dibawa ke tempat yang terang seperti di luar ini, itu si ulatnya kalau udah siap jadi kepompong itu gak bakalan turun ke bawah. Beda lagi yang masih aktif. Kalau emang seperti itu, dia kalau dibawa ke tempat yang terang seperti ini, dia akan di bawah diamnya. Coba aja buktikan. Nah, ini yang di bawah ulat yang masih aktif dan pergerakannya pun kelihatan ya. Yang ini masih aktif nih yang di bawah. Jadi ulat yang siap jadi kepompong itu, ini juga nih udah ada nih satu ataupun ya sebagian ada yang jadi kepompong seperti ini ya. Nah, udah ada jadi kepompong, ini masih baru, ini paling juga sejam nih lamanya nih. Masih putih. Itu ciri-ciri yang pertama kepompong yang sudah kaku, bener-bener kaku gitu ya. Selain malas makan, terus si badannya itu enggak lurus seperti ulat yang masih aktif. Jadi ulat yang sudah kaku itu bengkok-bengkok seperti ini. Seperti yang ini. Ini yang bener-bener kaku ini. Selain bengkok dan bener-bener diam aja gini. Geraknya pun hanya sekedar gerak gitu ya. Gak terlalu gerak. Ciri-ciri yang pertama, ciri-ciri yang kedua, ulat kaku itu badannya itu enggak licin, agak sedikit keset kalau dipegang. Coba aja. Itu yang benar-benar kaku itu. Jadi dipegang itu agak sedikit kesat gitu ya. Enggak licin. Beda lagi ulat yang masih aktif. Selain enggak licin dipegangnya, ulat kaku itu dari warnanya agak sedikit buyar ya. Kelihatannya enggak mengkilap. Beda lagi sama ulat yang masih aktif. Kalau ulat yang masih aktif itu warnanya mengkilap. Dan ini ulat punya saya, insya Allah ntar malam mulai jadi kepompong ya. Dan besok insya Allah jadi semuanya ini. Karena udah kelihatan banget ini. Soalnya saya jarang-jarang pengambilan kepompong seperti ini. Seperti yang sudah netes seperti ini. Jarang sekali saya. Kalau saya mah sendiri asal kelihatan kaku aja seperti ini, langsung aja dipindah ke kotak. Jadi resikonya kalau diambil kepompong kayak begini, banyak yang mati ya, banyak pengorbanan si kepompongnya. Soalnya pengambilan kepompong itu sulit. Dipakai sendok, ya mungkin sebagian juga ada yang ketusuk sendok. Kalau pakai tangan takutnya kejepit tangan. Ataupun ya kalau pakai saringan bisa, kalau pakai saringan juga lebih enak. Cuman kalau pakai saringan harus kepiknya nunggu 2 hari ataupun 3 hari lamanya, biar badannya enggak empuk ya. Kalau ini kan masih empuk ini. Ini masih, soalnya masih baru, ini masih empuk ini badannya. Kalau sudah 2 hari ataupun lamanya 3 hari, ini kepompong agak mengeras. Ya tinggal pakai saringan khusus kepompong kalau saya. Cuman itu saya dipakainya sewaktu-waktu ya. Kalau kepepet baru pakai saringan. Keseringannya saya mengambil ulat yang kaku seperti ini. Kalau ulat yang kaku sekali ngambil kelihatan tuh, ini kaku ya semua. Tinggal digini aja dapat nih. Kurang lebih 100 ada ini. Coba kalau udah jadi kepompong, ngambil segini gak bakalan mampu ini. Kita tinggal diamkan aja di kotak yang kosong, lalu diamkan lamanya 1 hari ataupun lambatnya 2 hari, insya Allah asal benar-benar kaku seperti ini akan jadi kepompong semuanya.
Oke, dari itu ciri-ciri yang pertama, kalau dibawa ke tempat yang terang seperti ini, dia akan tetap di atas, tidak akan turun ke bawah, dan nggak ada pergerakan sama sekali ya. Beda lagi kalau sama ulat yang masih aktif. Terus ciri-ciri yang kedua, warnanya nggak mengkilap. Beda lagi sama ulat yang masih aktif seperti ini nih. Nah, kalau yang ini masih aktif nih, dan pergerakannya pun kelihatan ya. Dan alhamdulillah ini ulat bulat-bulat, panjang-panjang, karena dijaga perawatan pakannya dan suhunya. Kalau ulat udah 6 bulan kayak begini, saya sendiri untuk perawatannya nggak dikasih air minum sama sekali. Adapun dikasih air minum, kalau ulatnya masih banyak yang aktifnya, kalau ini hampir ada sih, ada ya, cuman sebagian banyaknya ulat yang kaku ya. Kalau yang ini banyak, ini isi kotaknya ini 3,5 kg ini, tebal ini. Ini ulat 3,5 kg ini isi per kotaknya. Gak apa-apa dibanyakin juga, gak bakalan banyak yang mati ya, karena ini pembuktiannya. Asalkan pengambilan pembibitannya dari awal tepat, terus perawatannya tepat, insya Allah. Adapun kematian juga ada, saya juga kematian ini seperti ini, cuman gak banyak ya. Wajar ya kalau dari per kotak banyaknya 20 biji ataupun 10 biji, itu wajar. Yang gak wajar itu tiap hari mati ya. Kalau ini juga saya seminggu sekali ini. Oke, segitu saja, karena perawatan ulat yang kaku sudah diupload videonya, tinggal ditonton yang belum nonton. Insya Allah itu edukasi yang bagus untuk pemula ya. Dan cara perawatan yang lainnya juga udah diupload ya, seperti nurun kepik, terus perawatan kepompong, perawatan kepik baru, perawatan, pokoknya peternakan ulat tongkong semuanya sudah upload ya. Kecuali ciri-ciri ulat kaku yang seperti ini belum diupload, karena saya juga gak tahu ya. Kirain sudah tahu semua, karena ada yang nanya ini juga, ciri-ciri ulat kaku itu seperti apa ya. Ini sepertinya cirinya. Pokoknya yang kemungkinan yang besarnya ciri-ciri ulat yang benar-benar sudah kaku itu, yang benar-benar gitu ya sudah kakunya, yang lambatnya 1 malam, cepatnya 2 jam 3 jam jadi kepompong seperti ini. Ini juga nih, pas tadi ngomong saya nggak banyak kepompong ini, kurang lebih ini 8 menit nih sudah mulai. Ini masih putih-putih ini, baru netes. Bentar, belum fokus. Nih masih putih nih, baru ini, dan cangkangnya juga masih menempel ya. Pokoknya ciri-ciri yang jelas mah kalau dibawa ke tempat yang terang seperti ini juga gak terlalu terangnya di sore hari, akan tetap di atas si uletnya, nggak turun ke bawah. Jangan lupa ya suhunya, saya berulang-ulang karena suhu itu sangat penting. Jangan terlalu panas atau juga jangan terlalu dingin. Dikasih nyaman aja ulatnya. Ciri-ciri nyaman ulat ataupun ciri-ciri suhu yang bagus untuk ulat, kalau saya sendiri nggak pakai ukuran apa suhu atau apa aja ya, karena saya otodidak belajar dulunya. Jadi asal saya nyaman aja diam di kandang, ya mungkin ulat juga pasti nyaman kalau menurut saya gitu. Untuk cari tahu suhu yang bagus untuk ulat. Kalau kita gak nyaman misalnya di kandang, bau seperti panas ataupun dingin, kemungkinan besar si ulat juga akan seperti itu, gak nyaman si ulat juga ya. Karena berkembang bagusnya si ulat itu adanya di kenyamanan ya, kenyamanan suhu, kenyamanan
sirkulasi udara. Jadi semuanya perhatikan ya, selain pakan, suhunya, sirkulasi udaranya. Itu jangan asa-asa ternak gitu. Jangan bau di kandang ya, harus bersih ya gitu. Kelihatan ya, tadi nggak terlalu banyak, sekarang tuh sudah mulai jadi kepompong. Ini juga nih lagi proses ngeluarin kepompong nih, cangkang. Ini udah fokus nih yang ini. Barusan saya ngomong ini, lagi ngomong dia netes nih. Ini juga nih lagi proses ngeluarin. Alhamdulillah ya, kepompongnya besar-besar. Karena saya nggak ngasal ngambil pembibitannya. Saya ini ngambil pembibitannya dari kepik yang usianya di atas 8 bulan. Ya ini hasilnya, bulatnya besar-besar, bulat-bulat gitu ya, kelihatan. Pokoknya kalau kalian lihat konten yang lain, lihat aja uletnya. Kalau uletnya bulat-bulat, panjang, besar, insya Allah itu perawatannya bagus. Meskipun seperti saya ini gitu ya, kekurangan dari pembicaraan, kurang enak didengar, asal perawatannya bagus, itu insya Allah akan menjadikan pembelajaran ya untuk pemula. Oke, segitu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada salah kata dan praktek, silahkan di komen saja. Ataupun yang mau bertanya seputar pembudidayaan ulat Hongkong, silahkan tanyakan saja. Insya Allah saya akan menjawab dengan hasil pengalaman selama saya berbudidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.